Ini adalah dunia yang seperti yang kita kenal ya. Jadi ada dari ujung sebelah barat sampai dengan ujung sebelah timur Indonesia kan kita ada. Nah, sedangkan ini adalah kemudian highlight daripada dunia yang zaman dulu. Jadi kalau orang bilang dunia itu apa sih? Dunia itu ya ini. Jadi yang namanya dunia itu adalah daerah Timur Tengah. Yang lain belum ada. Timur Jauh itu belum kelihatan. Dan kalau teman-teman lihat, yang menarik di sini begini. Jadi untuk memahami tentang sejarah Turki itu adalah pertama-tama kita harus lihat bahwa dunia itu zaman dulu Allah bagi bukan timur dan barat, tapi Allah bagi utara dan selatan. Nah, utara dan selatan, dan Allah membagi utara dan selatan itu dengan deretan gunung. Nah, coba lihat nih. Dari sini nih ada gunung tuh. Ini kan gunung. Lanjut sini gunung, sampai kemudian sampai Cina nanti juga gunung. Jadi dari timur sampai ke barat semuanya gunung semua. Lah kenapa dibatasin dari utara sampai ke selatan gunung? Karena di utara ini ada sesuatu yang berbahaya, sehingga mereka nggak boleh ganggu yang sebelah selatan. Nah, apa yang berbahaya? Ceritanya begini. Pas dulu Nabi Nuh itu kemudian setelah selesai banjir besar, berdasarkan dalil-dalil Israiliyat. Jadi dari Israiliyat itu diambil daripada Alkitab, diambil daripada kemudian dalil-dalil yang lain, kemudian diceritakan ulang. Kalau kita orang Muslim kan menganggap bahwa dalil Israiliyat ini, dalil-dalil yang bukan berasal dari Quran dan hadis ini, kita bisa terima, tapi kita juga tidak bisa percaya secara total. Tapi bisa dijadikan sebagai informasi. Contoh, apa saja informasinya? Salah satunya adalah bahwa setelah selamat itu Nabi Nuh punya 3 anak yang selamat diceritakan, yang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafid. Namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafid. Nah, Sem ini dikasih wilayah pertengahan dunia. Nah, ini daerah Syam. Makanya namanya Syam. Diambil dari namanya Sem. Keturunan Sem itu disebut dengan Semit. Pernah dengar kata-kata Semit? Contoh misalnya orang-orang Yahudi berkata, kita terus menggalakkan orang-orang Jerman itu adalah gerakan anti-Semit yang nggak setuju sama orang-orang Yahudi, Holocaust dan sebagainya. Nah, Sem itu adalah keturunan daripada Sem. Bahasa-bahasa Semitik misalnya, bahasa Arab, Ibrani, itu Semitik, satu rumpun. Kenapa? Karena sama-sama keturunan Sem, gitu kan ya. Nah, setelah kemudian Sem dikasih wilayah bagian Syam ini, bagian timur tengah ini, juga ada yang namanya Ham. Ham ini dikasih wilayah bagian sebelah sini, sebelah selatan. Orang-orangnya ciri-cirinya hitam, rambutnya kemudian kriwil, lalu kemudian orangnya yaitu hitam-hitam dan kriwil gitu kan ya. Nah, itu Ham, keturunannya namanya Hamid. Contohnya orang-orang Afrika, orang-orang kemudian bagian-bagian selatan lah, Maroko yang awal dan seterusnya. Nah, yang utara itu dikasih kepada kemudian Yafid. Nah, ini daerah utara, bagian atas di atas gunung. Itu adalah orang-orang Yafid. Makanya orang-orang bilang bahwa Yafid ini adalah bapaknya orang-orang Mongoloid. Termasuk orang-orang Indonesia itu bapaknya adalah Yafid. Nah, kenapa? Karena Yafid ini tinggalnya di bagian utara. Kenapa kemudian Allah membatasi kemudian gunung? Supaya orang-orang utara nggak nyerang ke selatan. Karena orang-orang utara itu kemudian sadis-sadis, orang-orang kejem-kejem. Mereka bangsa penunggang kuda, mereka kemana-mana dikatakan oleh Rasulullah pakai sendal dari bulu. Lah kenapa? Karena dingin. Dan mereka orang-orang yang daerah atas-atas ini. Siapa aja keturunan Yafitik? Attila Dahan itu Yafitik, Viking itu Yafitik. Siapa lagi misalnya? Orang-orang Mongol itu Yafitik. Turki juga termasuk Yafitik. Nah, termasuk orang Cina juga Yafitik. Nah, makanya sejarah itu menghiasi bahwa seluruh peradaban itu, yang orang-orang di bawah, yang tengah dan bawah ini, semuanya menutupi seluruh celah-celah gunung ini kalau ada. Karena kan kalau ada gunung-gunung begini nih, ada kemudian kayak gini-gini sungai, ini kan membelah gunung nih. Nah, ini kan berarti kan ini kan bisa lewat orang. Nah, maka orang-orang tuh nutupin celah-celah ini supaya dari utara nggak nyerang ke selatan. Contoh misalnya Cina itu kemudian walaupun mereka Yafitik juga, mereka nutupin dari Mongol untuk nyerang ke sebelah selatan. Dari sini juga sama. Orang-orang nutupin ini juga. Orang-orang Itali, daerah Eropa sana juga nutupin dari atas. Kalau pernah baca Asterix dan Obelix itu juga sama kan. Ceritanya seluruh peradaban di dunia dari timur sampai ke barat itu menakutkan orang-orang yang sebelah utara. Karena orangnya kejem-kejem, orangnya sadis-sadis, orangnya pinter perang. Nah, ceritanya pada satu waktu pernah baca tentang Zulkarnain. Zulkarnain belum tahu. Al-Kahfi pernah baca? Surat Al-Kahfi terakhir tentang Zulkarnain kan. Zulkarnain disuruh Allah ke timur, suruh Allah ke barat. Ujungnya Allah suruh ke tengah. Di tengah itulah kemudian dia diminta oleh kaum untuk kemudian menutupi sebuah celah yang kemudian jadi tempat menyerangnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini golongan Yafitik. Jadi dari utara ke selatan juga. Maka dia kemudian membangun, kalau teman-teman baca di dalam Al-Qur'an, sebuah casting dari tembaga yang kemudian dicor lalu kemudian membentuk tembok yang nggak bisa dilewati oleh orang-orang Ya'juj dan Ma'juj, gitu kan ya. Nah, ketika kemudian dia buat tembok itu, ada golongan Ya'juj dan Ma'juj yang tertinggal. Bahasa Arabnya taroka itu meninggalkan, yatruku turkan. Taroka yatruku turkan, turika ditinggalkan. Akhirnya itulah kemudian dikasih nama Bani Turk.
yaitu adalah orang-orang yang tertinggal. Ketika kemudian Zulkarnain kemudian ngeblok itu kemudian untuk supaya Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa nyerang. Nah, itulah bangsa Turki. Bangsa Turki ini kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW, itu kata Rasul, orang Turki dibagi 3. Ada yang kemudian tetap dalam agama nenek moyang mereka, ada yang kemudian memerangi Anda, ada yang kemudian masuk Islam lalu kemudian membantu Anda. Nah, inilah Turki yang kita kenal sekarang. Makanya Rasulullah SAW bilang, watarku turka idza tarkukum. Jangan ganggu orang-orang Turki, tinggalkan orang-orang Turki selama mereka meninggalkan kalian. Nah, kenapa? Karena mereka pintar perang. Nah, orang-orang Turki itu asalnya dari sini. Dari daerah sebelah timur yang sekarang kita kenal dengan nama Xinjiang. Itulah kemudian daerahnya orang-orang Turki. Makanya kita lihat sebelah situ yuk. Ini kan Cina nih. Ya kan ya? Ini kan Indonesia di bawah sini. Nah, ini kan Xinjiang. Daerah sini nih kemudian orang-orang Turki banyak beremigrasi. Jadi kalau sekarang teman-teman lihat ada kasus di Uighur gitu kan ya, bukan Uighur, Xinjiang, orangnya nama Uighur. Kalau tempatnya namanya Xinjiang. Nah, ini dari sini kemudian mereka beremigrasi ke sini semua. Kenapa? Gara-gara tekanan orang-orang Mongol. Jadi ketika Mongol tuh melebarkan wilayahnya, Mongol tuh kan sepupuan sama Turki. Nah, kenapa? Kan sama-sama Bani apa tadi? Sem, Ham, Yafet. Mereka kemudian beremigrasi ke sini. Nah, itulah yang awalnya dipimpin oleh Bani August itu. Bani August kemudian sampai ke sini bersentuhan dengan Abbasiyah. Awalnya lebih awal lagi mereka bersentuhan dengan Khulafaur Rasyidin ketika zamannya Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan nggak terlalu ngereken mereka. Tapi mereka bersentuhan pada khususnya ketika di sini ketika ada Khilafah Abbasiyah. Nah, Khilafah Abbasiyah itu merekrut mereka menjadi tentara-tentara yang sangat terlatih sekali. Karena orang Turki kan pintar perang dari awalnya. Pintar perang, sadis, kejam dari awalnya. Mereka pokoknya kuat lah dari awal, maka direkrut jadi kemudian tentara-tentara perang. Lalu kemudian ditempatkan di perbatasan-perbatasan. Kita lihat ya, ini kan kemudian asalnya mereka. Di mana mereka bersentuhan? Nah, daerah sini sudah Persia. Persia sudah ditaklukkan Islam, bersentuhan dengan Islam mereka. Ketika sudah bersentuhan dengan Islam, ditempatkan ke daerah-daerah perbatasan untuk menjaga perbatasan-perbatasan. Dari situlah kemudian muncul Turki Saljuk. Karena ada 2 Turki. Turki ada 2, satu Sunni, satu Syiah. Yang Syiah itu Bani Buwayhid, yang Sunni namanya Bani Saljuk. Jelas ya, dari situ ceritanya sudah sampai di sini ya. Berarti kemudian ketika mereka beremigrasi ke sini, mereka ketemu dengan Abbasiyah, direkrut kemudian jadi kemudian tentara-tentara karena orang-orang Abbasiyah malas perang. Kenapa orang-orang Abbasiyah malas perang? Karena mereka sudah happy, mereka sudah hidupnya sudah sudah nyaman, hidup mereka sudah stabil, mereka nggak mau lagi jihad fisabilillah, maka jihad itu diberikan pada orang-orang Turki. Orang-orang Turki diberikan kemudian daerah-daerah sini namanya apa? Beyliks. Nama kegubernuran lah kira-kira begitu. Nah, akhirnya beylik ini ada yang kuat kemudian jadi satu, membentuklah kesultanan. Nah, jadi Saljuk Sultanate of Rome namanya. Kenapa Saljuk Sultanate of Rome? Karena langsung bersinggungan dengan Bizantium. Langsung bersinggungan dengan Romawi. Karena waktu itu di Eropa Romawi ada 2 kan ya. Romawi terpecah jadi 2, satu Romawi sebelah timur, yang 2 adalah Romawi sebelah barat. Romawi sebelah barat ibu kotanya adalah Roma, Romawi sebelah timur ibu kotanya adalah Konstantinopel. Gitu ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke sini. Sebuah gambar yang sangat menarik, dekat-dekat aja. Nah, ini adalah sebuah gambar yang sangat menarik. Jadi di belakang ini adalah satu peristiwa yang sangat berarti. Tadi kan saya sudah cerita ya, ketika orang-orang Turki itu kemudian diajak pergi ke sebelah barat, ketika sudah ketemu dengan orang-orang Utsmani, mereka kan mengabdi pada orang-orang Utsmani. Tapi hebatnya mereka adalah, walaupun mereka sudah memegang tampuk kepemimpinan, artinya secara de facto mereka lebih kuat daripada orang-orang Abbasiyah, tapi mereka nggak pernah mau untuk kudeta. Mereka tetap setia sama orang-orang Abbasiyah dan mereka menjaga perbatasan-perbatasan itu untuk orang-orang Abbasiyah. Waktu itu ketika zamannya Mu'tasim misalnya, Mu'tasim itu seorang khalifah, dia sempat ditanya sama orang-orang Arab, kamu ini kok saking banyaknya kamu merekrut orang-orang Turki sampai-sampai kami ini mengira ini adalah negara Arab atau ini adalah negara Turki. Ini adalah kemudian kekhilafan Arab atau ini adalah kekhilafan Turki. Karena saking banyaknya orang-orang Turki. Kenapa? Karena Mu'tasim itu pernah sangat zolim pada ulama. Jadi kalau pernah teman-teman dengar Ahmad bin Hambal ditangkap gara-gara kasus khalqul Quran, yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Sedangkan pada waktu itu pemahaman daripada Mu'tazilah menganggap Quran itu adalah makhluk. Maka kemudian Ahmad bin Hambal kan salah satu yang kemudian tidak setuju. Akhirnya dia dipenjara, disiksa oleh salah satunya adalah di bawah pemerintah Mu'tasim. Mu'tasim menjadi tidak populer di kalangan orang-orang Arab. Dan akhirnya dia meminta bantuan orang-orang Turki untuk jagain semua tempatnya, termasuk di sebuah kota namanya Samarra. Samarra itu kemudian banyak sekali orang-orang Turki. Saking banyaknya orang-orang Turki, mereka kemudian berpikir ini kekhilafan Arab atau ini kekhilafan Turki. Nah, ketika kemudian mereka berlaku seperti itu, karena saking banyaknya orang Turki yang ditempatkan di ujung, salah satu yang kemudian berhasil mengorganisir jadi bagus adalah namanya Kesultanan Saljuk. Tadi kan ada 2 kan ya, yang Sunni itu namanya Saljuk, yang Syiah namanya Buwayhid. Nah, Saljuk itu sultan yang sangat terkenal namanya Alp Arslan.
Alp Arslan itu, Alp Arslan artinya singa, singa yang sangat pemberani, Alp Arslan. Nah itu orangnya tadi yang kita belakang dilihat. Ini adalah kasus ketika tahun 1071, namanya peperangan Manzikert. Sekarang namanya daerah Malazgirt. Nah Manzikert ini 1071, kenapa terjadi kejadian begitu? Saya sudah bilang Abbasiyah bersentuhan dengan Turki. Lalu kemudian pada tahun 1000-an ketika mereka sudah ngirimin kemudian ke ujung-ujung kota mereka untuk jadi penjaga-penjaga perbatasan, maka mereka dapat pada saat itu mereka itu menambah luas wilayahnya. Jadi karena banyak orang pengen masuk Islam, banyak wilayah masuk Islam, ini Saljuk ini bertambah luas wilayahnya dan bersentuhan langsung dengan Romawi. Romawi bilang ini, oh ini nggak bisa dibiarkan. Nah kenapa? Ini bocah sudah ganggu kita. Nah kenapa? Kalau dibiarkan gini terus habis kita. Padahal tahun 1000-an itu Bizantium lagi kuat-kuatnya. Kaisarnya namanya Romanus Diogenes. Nah Romanus ini akhirnya mengumpulkan pasukan. Ada yang bilang 200.000, ada yang bilang 40.000. Manapun, tapi itu masih 2 kali lipat daripada pasukannya Alp Arslan pada saat itu. Nah ketika kemudian dia ngumpulin pasukan 200.000 atau 40.000 tadi, taruhlah 200.000 ya. Dia kemudian ngajak perang. Alp Arslan nggak mau nanggepin. Tapi kemudian dia tetap ngajak perang. Akhirnya Alp Arslan mengerahkan seluruh pasukannya, memerintahkan seluruh pasukannya untuk pakai baju warna putih kayak di situ. Itu bukan hanya baju warna putih, tapi dia libet kemudian badannya pakai kain kafan. Dan seluruh pasukannya juga sama. Bahkan di perisai-perisainya juga dikasih kain kafan. Supaya kenapa? Maju, kalau kalian mati kalian sudah dikuburkan pakai ini. Tapi kalau kalian selamat berarti Allah sudah memenuhi janji pada kalian. Kalau kalian mati kalian akan syahid. Maka kemudian pasukannya setengah daripada pasukan Konstantinopel, Romawi waktu itu, kemudian dikalahkanlah pasukan Bizantium atau Romawi tadi. Lalu kemudian rajanya ditawan. Nah, ini di bawah namanya Romanus Diogenes. Nah ketika ditawan itu kemudian tangannya diikat di belakang. Alp Arslan bilang sama dia begini, kalau kamu jadi saya dan saya jadi kamu, kalau kita bertukar tempat, kira-kira kalau kamu yang nawan saya, kamu ngapain saya? Rajanya kemudian bilang, ya saya bunuh kamu dan saya akan hinakan kamu, mungkin saya akan seret kemudian mayatmu dengan kuda saya. Alp Arslan bilang, saya bisa melakukan itu, tapi saya melakukan sesuatu yang lebih menghinakan kepada dirimu. Apa yang lebih menghinakan? Dia mengirimkan pasukannya untuk mengawal Raja Romanus ini dibebaskan dan dikawal balik ke Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah, itu ditulisnya itu adalah penghinaan yang luar biasa bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Menurut orang-orang Kristen. Kenapa? Menunjukkan kebesaran Islam, kebaikan Islam, kemudian untuk membebaskan mereka dengan cuma-cuma. Sampai kemudian di Konstantinopel, rajanya ini malu luar biasa, paus yang di Roma apalagi. Maka paus yang ada di Roma setelah diprovokasi sama Peter the Hermit namanya, lalu kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian menjelek-jelekkan Islam. Lalu kemudian orang-orang kemudian jadi paham bahwa Islam itu kayak jelek banget, hoax. Nah inilah hoax yang pertama terbesar seumur dunia. Nah, kenapa? Ya nggak pertama sih, tapi termasuk hoax yang terbesar di dunia. Disebarkan kemana-mana. Orang Islam tuh suka makan bayi. Orang Islam tuh pakai kalung dari kemudian tengkorak bayi. Orang Islam tuh adalah anti Kristus. Orang Islam tuh adalah tidak suka dengan kebaikan. Mereka makan mayat. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya mereka anti Kristus, mereka anti agama kita. Mereka pengen menghancurkan Kristendom dan sebagainya. Akhirnya muncul seruan perang salib dari peristiwa ini. Nah ini peristiwa Manzikert 1071. Perang salib pertama 1089 kalau saya nggak salah, 1090-an. Lalu berakhir pertama kali 1189-an, sekitar 200-an tahun. Nah maka inilah kemudian menjadi cikal bakal perang salib. Paham ya? Nah ketika perang salib itulah kemudian terjadi antara clash antara Kristen dan Islam. Nah semuanya dimulai dari peperangan Manzikert karena orang-orang Islam berhasil menunjukkan kedikdayaan mereka, baru disadari orang-orang Bizantium. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Pasca pemerintahan Alp Arslan itu kemudian Saljuk hancur karena sultan-sultan setelahnya kan pada berebut kekuasaan. Nah setelah kemudian Saljuk ini hancur, maka semua kesultanan Turki ini, kesultanan orang Turki dan yang lain-lain ini disatukan oleh satu orang lagi. Namanya siapa? Ini namanya. Maka kita masuk pada Utsmani. Yang menyatukan namanya Utsman Bey atau Ghazi Osman. Jadi dia menyatukan seluruh kemudian bani-bani yang kemudian terpecah belah ini menjadi satu bani, makanya dia kemudian dianggap sebagai pendiri Utsmani. Tapi sebenarnya yang sudah memupuk dari awal adalah bapaknya namanya Ertuğrul. Makanya sekarang kan Ertuğrul semenjak ada filmnya kan terkenal sekali di Indonesia. Sampai beberapa orang nama anaknya sekarang Ertuğrul, bukan lagi Fatih gitu kan ya. Nah ini adalah orangnya, ini anaknya Ertuğrul, Osman bin Ertuğrul. Nah dia ini kemudian berhasil menyatukan seluruh orang-orang yang ada di sini dan dia punya satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Nanti saya ceritakan di situ. Nah Osman ini kemudian punya anak namanya Orhan. Nah sampai di titik ini itu orang-orangnya masih sama. Jadi wajahnya tuh masih wajah-wajah mirip-mirip Uighur. Jadi mirip-mirip Turki asli, nggak kayak sekarang. Kalau Turki kayak sekarang kita lihat loh, kok Turki ini kayak Eropa. Karena mereka sudah nikah sama banyak orang. Karena Orhan ini nanti punya istri orang Eropa.
ada yang bilang orang Serbia, ada yang bilang orang Bosnia, ada yang orang Yunani dan seterusnya. Nah ini Orhan lalu kemudian punya anak namanya Murad. Nah Murad ini yang kemudian melanjutkan kemudian penaklukan. Murad punya anak namanya Yildirim Biyazid. Yildirim sudah tahu kan artinya kan ya? Ada yang tahu artinya? Petir. Kenapa petir? Kenapa namanya Yildirim Biyazid? Karena dia bolak-balik Asia Eropa untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Eropa. Dia menaklukkan Karaman, balik lagi menaklukkan sini, balik lagi menaklukkan. Jadi kemudian orang bilang dia petir karena gerakannya cepat sekali dalam jihad. Namanya Yildirim Biyazid. Ini kemudian ketika dia mau menaklukkan Konstantinopel, karena pengen kemudian menaklukkan Konstantinopel, nanti saya cerita kenapa sih ini orang pengen semua menaklukkan Konstantinopel, nanti saya cerita. Nah ketika Yildirim pengen menaklukkan Konstantinopel, dia bersentuhan dengan satu lagi kekuatan yang hebat yang baru muncul daripada Mongol. Salah satu keturunan daripada Genghis Khan itu masuk Islam. Akhirnya kemudian keturunannya ada namanya Timurlang. Nah Timurlang ini kemudian memerangi saudaranya sendiri. Karena dia bilang bahwa saya pengen jadi pemimpin seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah maka ketika dia memerangi kemudian kaum muslimin sendiri, akhirnya ketika berperang, setelah itu kemudian berhasil ditangkap sama Timurlang, ditahan di satu tempat. Kalau dari gambarnya kayaknya Isil Jami ditahannya di sana. Nah ketika ditahan di sana, meninggal dalam kemudian kurungan. Setelah meninggal, anak-anaknya berebut kekuasaan. Anaknya berebut kekuasaan dan orang-orang mengira bahwa Turki sudah habis, Utsmani sudah habis. Tapi ternyata berhasil disatukan lagi oleh seseorang namanya Birinci Mehmet. Ini adalah Mehmet I yang kemudian menyatukan kembali seluruh Turki. Maka orang bilang inilah kemudian pendiri Turki yang kedua. Setelah kemudian Osman Ghazi, lalu kemudian Mehmet I. Dan Mehmet I ini adalah orang yang sangat penting bagi orang-orang Indonesia. Kenapa? Lihat pemerintah dia 1413 sampai 1421. Di zamannya dia itu diperintahkan Wali Songo untuk ke Indonesia. Nah jadi dia kemudian mendapatkan mimpi dari Rasulullah. Dalam mimpinya dia diminta untuk mengirimkan 9 orang untuk ke timur jauh untuk mengenalkan Islam kepada orang timur jauh. Maka dia langsung kemudian bikin satu kepanitiaan, diutus 9 orang yang kemudian diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim, lalu kemudian pergi mendarat di Gresik. Kemudian menyebarkan Islam di Gresik. Pada waktu itu Indonesia masih dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit rajanya namanya Brawijaya keempat kalau saya nggak salah. Brawijaya V, sorry. Nah, Brawijaya V ini kemudian punya istri namanya Siu Banci. Siu Banci ini seorang muslimah, dia keturunan daripada ulama juga. Nah ketika menikah, lalu kemudian hamil, lalu kemudian suaminya nikah lagi. Brekertabumi namanya, Brawijaya V. Nah itu nikah lagi sama seorang putri namanya Ratu Dwarawati. Nah Ratu Dwarawati ini ketika dia mau menikah, dia mengharuskan untuk suaminya menceraikan istri-istri yang lain. Akhirnya 80 orang diceraikan. Karena istrinya banyak. Jadi kalau sekarang 4, dulu 80 diceraikan. Nah, salah satu yang diceraikan adalah Siu Banci dalam keadaan hamil. Dikirimkan kepada adipati di Palembang, namanya Aryo Damar. Aryo Damar ini kemudian mengurus Siu Banci sampai melahirkan seorang anak namanya Panembahan Jinbun namanya. Nah, lalu kemudian setelah dia melahirkan, dia nikah sama Aryo Damar yang sudah masuk Islam. Aryo Damar ganti nama jadi Aryo Dilah nikah sama Siu Banci, punya anak yang kedua namanya Raden Husein. Atau orang-orang Palembang nggak bisa sebut Husein, jadi Raden Kusen. Nah Raden Kusen ini sama kakaknya pergi ke Gresik, kemudian bertemu dengan Wali Songo. Lalu kemudian disuruh Wali Songo pergi ke daerah Jawa Tengah, ke hutan Gelagahwangi, buat satu kemudian kerajaan di situ. Namanya kerajaan di Gelagahwangi. Ketahuan sama kemudian Brawijaya ke-5, dipanggil, lalu kemudian ketahuan, ternyata ini anak saya. Enggak apa-apa, kamu di situ aja buat kerajaan, tapi ganti nama jadi Demak Bintoro. Dari situlah kemudian jadi kerajaan Demak, namanya Raden Fatah. Jadi Jinbun itu namanya Raden Fatah. Dilantiknya oleh siapa? Dilantiknya oleh keturunan Mehmet. Mehmet I punya anak namanya Murad II. Murad II ini adalah bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian dia banyak sekali menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Turki karena dia juga seorang yang sangat pintar bahasa Arab dan sangat tenang pembawaannya, sangat lembut pembawaannya, tapi kalau perang sangat luar biasa ngeri. Makanya orang-orang Hungaria, orang-orang Rumania, orang-orang ya manapun juga lah, Albania, semuanya takluk sama Murad. Murad punya anak, nah ini saya. Gitu kan ya, namanya Muhammad Al-Fatih. Nah saya kan namanya Muhammad Al-Fatih. Nah inilah kemudian pada tahun 1479 dia melantik Raden Fatah menjadi Sultan Demak.
Jadi Indonesia punya banyak sekali kaitan dengan Utsmani. Jadi kalau di Indonesia sekarang bilang bahwa khilafah nggak ada, ya suruh belajar lagi sejarah. Nah kenapa? Kalau belajar sejarah kita nggak akan bisa menafikan bahwa dari situlah kemudian datang Islam. Kalau bilang Islam Nusantara, kita berhutang banyak pada khilafah. Nah kenapa? Karena khilafah itulah kemudian mengirimkan kemudian utusan-utusan ke Nusantara. Bisa difahami ya? Nah kemudian ini Muhammad Al-Fatih yang nanti menaklukkan Konstantinopel. Kenapa sih kemudian 7 ini yang dipasang doang? Ya karena ini kan ruangan penaklukan Konstantinopel. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti takluknya pada keturunan ke 7. Oke kalau itu sih. Tapi lebih luas sih sebenarnya daripada ini. Kalau teman-teman lihat ini kira-kira kebayang apa? Dari tengah jadi. Nah, teman-teman nggak apa-apa sini boleh. Kalau lihat ini kebayang apa kira-kira? Kebayang apa nih? Ini bentuknya kayak apa nih? Lihat-lihat aja. Bentuknya kayak apa nih kira-kira? Nggak ada yang tahu. Kelihatan nggak ini bulan? Iya nggak sih? Lihat nih ada bulan. Bentuknya kayak bulan nggak? Bintangnya di mana? Lah, jadi gini ceritanya. Ini bukan ngayal, bukan ngarang, tapi mengayal sih. Karena dalam bahasa Turki hayal apa? Hayal artinya? Hayal artinya? Hayal, imajinasi, apa lagi? Mimpi. Mimpi ya. Nah, jadi ada cerita tentang tentang impian Utsman. Jadi impian Utsman itu, jadi Utsman yang tadi Utsman Ghazi itu punya guru namanya Edebali, punya syekh namanya Edebali. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa setiap sultan-sultan Utsmani itu pasti ditemani oleh seorang syekh. Kalau di dalam sultan-sultan setelahnya namanya Lala atau namanya ya inilah Lala, bisa juga namanya Nedim, Sohbet dan seterusnya. Tapi ada syekhnya di situ. Nah, dia ditemani oleh gurunya, jadi nggak bisa belajar sendiri, harus ada gurunya. Nah, gurunya ini Edebali, dia ngajarin Utsman tentang Islam dan seterusnya. Suatu hari setelah belajar sama gurunya, Utsman tidur. Pas dia tidur, dia mimpi, dan begitu dia bangun, dia cerita sama gurunya, guru, saya mimpi semalam. Apa mimpinya? Saya tuh mimpi bahwa saya tidur dan saya berhadapan-hadapan dengan guru. Dari dada guru itu keluar bulan sabit. Lalu kemudian bulan sabit itu keluar dari dada guru, lalu kemudian keluar menuju kepada diri saya, semakin membesar sampai kemudian penuh. Setelah penuh kemudian masuk ke dalam dada saya. Setelah masuk dalam dada saya, kemudian dari dada saya itu tumbuh pohon cenar. Tumbuh pohon cenar besar sekali, dia bilang besar sekali, dengan cabang besar sekali, dengan akar yang sangat luas sekali, dan aku melihat dengan sangat jelas, kata Utsman, bahwa akarnya itu mencakup ada empat sungai Danub, sungai Tigris, sungai Nil, dan sungai Efrat. Ada 4 sungai. Lalu aku melihat seluruh tajuknya itu melingkupi 4 gunung. Ada gunung Hemus, ada gunung Atlas, ada gunung Taurus, ada gunung Kaukasus. Semuanya melingkupi 4 gunung dan 4 sungai, dan aku melihat semuanya sangat rindang sekali. Kulit-kulit pohonnya aku kemudian melihat berubah menjadi sebuah menara-menara masjid. Kemudian banyak sekali burung-burung kemudian mengitari di atasnya, bertawaf di situ. Nah, aku melihat banyak sekali tanaman-tanaman yang sangat subur, buah-buahan yang sangat bagus, ladang-ladang pertanaman, kuda-kuda yang sangat banyak, manusia yang sangat banyak, azan. Kemudian aku dengar tuh seperti itu. Lalu kemudian ketika itu semuanya, tiba-tiba aku melihat pohon cenar itu seluruh daunnya berubah menjadi pedang Arab. Lalu kemudian semuanya menuju pada satu titik. Satu titik itu adalah Konstantinopel, dia bilang begitu. Lalu kemudian aku terbangun, dan ketika aku terbangun itu, ketika itu kemudian seluruh gambaran tadi itu berubah menjadi cincin, dan cincin itu dipakaikan dalam tanganku, kata Utsman. Lalu kemudian dia terbangun. Lalu dia ceritain itu sama gurunya bilang, serius begitu? Iya. Kamu nikah sama anak saya jadi. Akhirnya kemudian Edebali menikahkan Utsman pada anaknya namanya Malhun. Dari situlah kemudian muncul keturunan-keturunan yang lain. Nah, maka kemudian impian Utsman itulah yang diwariskan pada anak-anaknya. Berasal dari mana? La tuftahan al-Qunstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Kata Rasulullah, akan ditaklukkan kota Konstantinopel, sebaik-baik penakluk adalah dia, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan dia. Bisa difahami ya? Artinya ini kemudian yang menjadi inspirasi bagi seluruh orang itu, makanya mereka semua mau menaklukkan Konstantinopel. Jadi ini ibarat sudah kayak apa ya? Sudah kayak tujuan turun temurun. Jadi dari buyut kepada cucunya, cucu kepada bapak, bapak pada anaknya, anak pada cucunya lagi, semuanya kemudian diwariskan. Kenapa? Karena mereka pengen agar ini adalah pencapaian terbesar dalam keluarga kita. Orang Turki bilang kizil elma, apel merah mereka. Jadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh mereka adalah kota Konstantinopel. Maka mereka bikin bulan lalu bintang. Itu kemudian yang saya dapat dari kemudian apa yang kemudian saya baca. Walaupun orang-orang banyak bilang, oh bulan bintang artinya penyembahan terhadap pagan. Ya saya sih nggak terlalu banyak bahas itu sih. Tapi yang jelas ini kemudian impian Utsman, gitu ya. Kalau mau lihat di tengah tuh,
adalah nasihat Ertuğrul kepada kemudian Osman. Jadi nasihat Ertuğrul pada anaknya coba lihat baik-baik. Ini adalah ingat-ingat anakku bahwa kamu boleh kemudian melawan saya, tapi kamu jangan pernah melawan Syekh Ade-Bali. Jangan pernah kamu menyakiti Syekh Ade-Bali, karena dia adalah kemudian sebuah cahaya yang tidak akan kemudian hilang, atau cahaya yang sangat kuat. Dan kemudian keutamaan dia itu lebih banyak daripada saya. Kamu boleh melawan saya, tapi kamu jangan melawan Syekh Ade-Bali. Kenapa? Karena kalau kamu memberontak terhadap saya, paling saya akan merasa marah dan saya akan terluka. Tapi kalau kamu melawan Syekh Ade-Bali, aku nggak akan pernah ngelihat kamu. Nah, kenapa? Aku nggak akan pernah nganggap kamu. Mata saya akan buta terhadap keberadaanmu. Kamu nggak akan saya anggap sebagai anak. Kenapa? Karena saya berbicara bukan atas Syekh Ade-Bali, tapi untuk kepentinganmu sendiri. Jadi gini, orang tuh ada dua. Ada namanya ayah biologis, ada yang namanya ayah ideologis. Dan di sini kemudian Osman Ghazi mengatakan bahwa ayah ideologis itu tidak kalah pentingnya dengan ayah biologis. Bahkan kalau misalnya dilihat yang menentukan jalan itu siapa adalah ayah ideologisnya. Bahwa ayahnya ayahnya adalah yang ikut andil dalam melahirkan dia. Tapi ayahnya belum tentu bisa didik dia. Kalau andaikan antara gurunya sama ayahnya, harus pentingan gurunya. Itu kemudian pendidikannya orang-orang Utsmani, pendidikannya orang-orang Islam sebenarnya. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak gitu. Kalau sekarang kemudian orang pergi ke sekolah, lalu kemudian anaknya salah, anaknya dihukum, kemudian lapor pada bapaknya bilang apa? Lapor polisi. Kan itu kan ya. Padahal kalau dia mau taat sama gurunya, dia akan mendapatkan kebaikan luar biasa. Kenapa? Pada ulama, pada guru itu ada barokah. Makanya Muhammad Al-Fatih kalau kita tahu dia punya guru. Siapa namanya gurunya? Aksyamsuddin. Satu lagi Ahmad Al-Qurani. Ahmad Al-Qurani itu ngajarin dia Al-Quran. Ketika datang pada Syekh Ahmad Al-Qurani, dia kan agak petantang-petenteng karena anak sultan. Lalu Ahmad Al-Qurani bilang, saya boleh didik anak ini dengan baik, Sultan. Pada Murad bilang, ya terserah, kan kamu syekhnya. Kemudian dipakai kemudian kayu, dipukul oleh Muhammad Al-Fatih. Kayunya patah, lalu kemudian Muhammad Al-Fatih dari situ merasa takut sama gurunya, sejak itu sangat hormat sama gurunya, lalu dia bisa menghatamkan Quran umur 8 tahun. Jadi kalau guru itu mukulnya aja barokah, dan guru kan nggak mungkin sembarang mukul. Mukulnya aja barokah, apalagi kalau dia sayang sama seorang murid. Tapi kalau guru itu kemudian nggak ridho sama seorang murid, nggak akan bakal didapetin ilmunya. Nah, kenapa Allah tuh menurunkan ilmu pada manusia itu lewat guru. Bisa dipahami ya? Makanya Imam Syafi'i berkata salah satu syarat mendapatkan ilmu adalah dengan guru yang baik. Selain dengan semangat, sungguh-sungguh, dengan harta, dengan apalagi dengan kecerdasan dan waktu yang lama, gitu ya. Tapi salah satu adalah guru. Yuk, kalau gitu kita lanjut lagi.